Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Raut muka sedih terlihat pada diri Abu Nawas, sebab ia telah kehilangan burung yang ia sayangi. Tak ingin kesedihannya berlarut-larut, Abu Nawas berinisiatif membeli burung yang baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar burung di kota Baghdad. Setibanya di pasar burung, Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko. "Anda mencari burung jenis apa, Tuan?" tanya si pedagang kepada Abu Nawas. "Saya mau melihat-lihat dulu. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. Pada saat itu tanpa sengaja Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya berwarna-warni dan kemilau. "Burung apa ini? Saya baru melihatnya," tanya Abu Nawas. "Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat?" tanya balik si pedagang. "Iya, saya tertarik. Tapi apakah burung ini bisa berkicau?" tanya Abu Nawas kembali. "Waduh, sayang sekali Tuan, burung ini tidak bisa berkicau. Tapi burung ini bisa bicara seperti manusia. Bahkan ia bisa diajak bicara. Dan satu lagi Tuan, burung ini sangat cerdik," jawab si pedagang. "Benarkah?" tanya Abu Nawas kaget. Abu Nawas lalu mencoba mengajak burung tersebut untuk berbicara. Dan benar saja, burung itu memang bisa diajak berbicara layaknya manusia. "Baiklah, aku beli burung ini," kata Abu Nawas kepada si pedagang. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang indah. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang asyik dengan sang burung, datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadapnya sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Oh baiklah, saya akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti saya menyusul," balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda akan memerintah Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya di rumah, Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap. Ia tak lupa berpamitan kepada burung barunya. "Hai burung, aku tahu kamu berasal dari India dan Baginda Raja akan mengutusku ke negeri kamu. Apakah kamu punya permintaan atau titipan untukku? Mungkin saja kamu kangen dengan makanan India. Aku bisa membawakannya untukmu," kata Abu Nawas. "Aku mohon dan aku meminta kepadamu, lepaskan aku dari sangkar ini. Itulah permintaanku," jawab si burung. "Kalau itu permintaannya, aku tidak bisa. Aku tak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang," ujar Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau memang tak bisa memenuhi permintaanku yang pertama, tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang," balas si burung. "Apa permintaan keduamu?" tanya Abu Nawas. "Tolong, jika kau telah sampai di negeri India, pergilah ke sebuah hutan di desa ini. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku maupun teman-temanku bahwa saat ini aku berada dalam sebuah sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itu permintaanku," tutur si burung. "Memangnya semua burung yang jenisnya seperti kamu bisa mengerti bahasa manusia?" tanya Abu Nawas. "Iya, mereka yang jenisnya seperti aku pasti bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku," jawab si burung. "Oh, baiklah, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini," ucap Abu Nawas.
Abu Nawas akhirnya berlayar ke negeri India. Sesampainya di negeri itu, Abu Nawas langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Dan setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Tak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalanya. Ia melihat burung tersebut mirip dengan burung yang ada di rumahnya. Ia segera saja berkata pada sekawanan burung di atasnya tersebut, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu yang saat ini berada di rumahku. Ia berpesan agar menyampaikan kabar kepada kalian bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar di rumahku. Jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar dari Abu Nawas tentang saudaranya, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memungutnya dan membolak-balik si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar kalau saudaranya sekarang terpenjara dalam sebuah sangkar dan jauh berada di negeri Baghdad, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas tak ambil pusing atas kejadian ini. Yang penting ia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Ia lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke Baghdad. Setibanya di rumah, Abu Nawas memberitahu kepada burungnya bahwa permintaannya telah ia sampaikan. "Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja?" tanya si burung. "Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kalau kamu sekarang berada di Baghdad," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas, burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Abu Nawas kaget, ia segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balik, ternyata burungnya mati mendadak. Oh, mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati. Ia jadi kaget dan mati seketika, pikir Abu Nawas. Abu Nawas menjadi sedih. Ia segera menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela. Namun, tiba-tiba saja burung ini segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela. Sebelum si burung terbang tinggi, ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah, yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu, tapi aku bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu." Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan penjual burung. Burung itu tak hanya bisa bicara, tapi juga cerdik. Kisah selanjutnya. Kisah ini masih berlanjut mengenai ke pengikut Nabi Isa. Seperti kita ketahui, Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan kelak di akhir zaman akan ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Tapi ternyata bukan hanya Nabi Isa saja yang masih hidup. Ada salah satu pengikutnya yang masih hidup sampai sekarang. Hal ini diketahui pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat itu wilayah Qadisiyah berhasil ditaklukkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pada suatu kesempatan, Khalifah Umar pernah memerintahkan Sa'ad supaya mengirimkan sahabat Nadlah bin Muawiyah untuk menaklukkan daerah Huluan, suatu daerah yang terletak di Persia. Dengan kekuatan 300 tentara berkuda, Nadlah melakukan pengepungan kota Huluan. Setelah beberapa waktu lamanya, pasukan Huluan menyerah dan menyatakan takluk pada pasukan Nadlah. Kemudian Nadlah dan pasukannya memutuskan kembali ke Qadisiyah. Di tengah perjalanan, datanglah waktu sholat.
Mereka pun lalu beristirahat di sebuah dataran di bawah pegunungan. Maka mulailah Nadlah mengumandangkan azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Tapi ketika ia melantunkan Allahu Akbar sampai 2 kali, terdengar suara misterius menjawab suara panggilan azannya. Wahai Nadlah, engkau telah mengagungkan Zat yang Maha Besar. Ketika ia melantunkan Asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali terdengar suara jawaban. Wahai Nadlah, itu adalah kalimat ikhlas. Ketika ia melantunkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali terdengar suara jawaban. Wahai Nadlah, dia adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami. Ketika ia melantunkan Hayya 'alas shalah, 2 kali terdengar lagi suara jawaban. Sungguh beruntunglah orang yang mengerjakannya secara istiqomah. Ketika ia melantunkan Hayya 'alal falah, 2 kali terdengar suara jawaban. Sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad. Itu adalah jaminan bagi umat Muhammad. Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, terdengar suara jawaban. Wahai Nadlah, kamu benar-benar ikhlas. Sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka. Setelah adzan selesai dilantunkan, Nadlah dan semua pasukannya ketakutan karena suara tersebut terdengar sangat keras dan menggema. Meskipun perkataan gaib tersebut itu membenarkan keislaman dan apa yang sedang mereka lakukan, maka Nadlah sebagai pimpinan pasukan berteriak lantang, Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah engkau malaikat? Apakah engkau jin atau hamba Allah lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah wujudmu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah, dan bala tentara Khalifah Umar bin Khattab. Setelah berteriak demikian, tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua. Dia berambut dan berjenggot putih. Ia memakai pakaian dari bulu yang sangat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata lelaki tua itu memberi salam. Nadlah dan pasukannya pun membalas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Orang tua itu berkata, Aku adalah Zarna bin Bara, murid, sahabat dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi. Mendengar hal itu, Nadlah dan pasukannya terheran-heran. Kalau melihat begitu tuanya, bisa jadi memang benar perkataannya, tetapi tampak sekali kalau dia masih sangat kuat dan kokoh. Di balik penampilan ketuaannya, tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Kemudian murid Nabi Isa ini kembali berkata, Karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikanlah ucapanku ini kepadanya. Wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Muhammad jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka. Apa-apa yang akan aku sampaikan hendaklah mereka lari. Hendaknya mereka menghindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai mereka terjatuh kepada hal-hal itu. Setelah berkata demikian, tiba-tiba ia menghilang dari hadapan. Kemudian Nadlah dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju kota Qadisiyah. Sesampainya di sana,
karena telah melaporkan peristiwa tersebut kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas selaku komandan pasukannya. Rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas juga penasaran ingin berjumpa dengan murid Nabi Isa, sampai ia berkemah di gunung tersebut selama 40 hari lamanya. Di sana beliau mengumandangkan azan dan melakukan ibadah sholat. Namun usahanya ini tak membuahkan hasil. Murid Nabi Isa tak pernah muncul kembali. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa adanya manusia tinggal di bumi itu dikarenakan Nabi Adam berbuat kesalahan. Pada awalnya Nabi Adam tinggal di surga dengan berbagai kenikmatan yang tiada tara. Akan tetapi karena tipuan dan rayuan iblis, Nabi Adam akhirnya melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi, sehingga membuat dirinya dikeluarkan dari surga. Ternyata perbuatan Nabi Adam tersebut pernah dipermasalahkan oleh Nabi Musa. Suatu ketika saat mereka dua bertemu, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Hai Adam, engkau adalah Nabi yang telah diciptakan Allah langsung dengan tangannya, ditiupkan ruh langsung dari ruhnya, disujuti oleh para malaikat, ditempatkan di surganya. Namun engkau telah mengeluarkan umat manusia ke bumi karena kesalahan yang telah diperbuat olehmu." Nabi Adam pun membalas, "Engkau juga adalah nabi pilihan Allah, dan kepadamulah kitab Taurat diturunkan." "Kapan kitab Taurat itu diciptakan?" tanya Nabi Adam. 40 tahun sebelum engkau diciptakan, jawab Nabi Musa. "Apakah di dalam kitabmu terdapat ayat yang berbunyi, durhakalah Adam kepada Tuhan, dan sesatlah ia?" tanya Nabi Adam. "Iya ada," jawab Nabi Musa. "Lalu kenapa kau menyalahkan aku atas perbuatanku? Padahal kesalahanku ini sudah tertulis di dalam kitab Tauratmu jauh sebelum 40 tahun aku diciptakan," ujar Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam pun mengalahkan hujah Nabi Musa yang menyalahkan dirinya. Kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim dan juga terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada kisah menarik tentang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, di mana beliau ini merupakan sahabat Nabi yang paling kaya raya. Dan dengan kekayaannya ini, beliau selalu bersedekah dengan jumlah yang besar. Tapi anehnya, beliau justru semakin kaya. Suatu ketika, Abdurrahman bin Auf memborong semua dagangan dari kota Sam untuk dibawanya ke Madinah. Saat dagangannya mulai memasuki kota, terlihat seperti barisan pawai yang tak ada hentinya. Pasalnya, hewan unta yang membawakan barang dagangannya berjumlah 700 ekor. Sebuah jumlah yang sangat fantastis. Kedatangannya tersebut disambut meriah penduduk Madinah. Suasana pun menjadi gegap gempita. Sayyidah Aisyah yang merupakan istri Rasulullah terkejut saat melihat hal itu. Ia ingin tahu penyebab suasana kegembiraan itu. Lalu salah seorang penunggang unta menjelaskan, "Kami baru tiba dari negeri Syam. Lihatlah unta-unta kami, syarat dengan muatan barang." Kafilah ini milik Abdurrahman bin Auf. Sayyidah Aisyah pun membalas, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abdurrahman. Tapi aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa beliau dalam suatu tidurnya bermimpi melihat Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan merangkak." Perkataan Sayyidah Aisyah itu akhirnya sampai juga ke telinga Abdurrahman bin Auf. Betapa bahagianya hati Abdurrahman karena Rasulullah telah menjaminnya masuk surga. Tapi dalam hati ia berkata, "Andai mampu aku memasuki surga sambil berjalan."
Kemudian sebelum iring-iringan unta berhenti, ia bergegas menuju rumah Sayyidah Aisyah. "Wahai Ummul Mukminin, aku akan menginfakkan seluruh unta beserta muatannya di jalan Allah," kata Abdurrahman bin Auf. Segera setelah itu, beliau membagi-bagikan seluruh dagangannya kepada penduduk Madinah. Sementara para sahabat lainnya penasaran dengan sabda Rasulullah ini. Kenapa Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan merangkak, tidak seperti sahabat-sahabat lainnya yang dijamin masuk surga? Mereka memasuki surga laksana secepat kilat yang menyambar. Abdurrahman pun menangis dan berdoa kepada Allah, "Jadikanlah aku ini orang miskin. Aku ingin seperti Mas'ab bin Umair atau seperti Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia." Tidak hanya itu, beliau juga kerap bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya supaya dirinya dapat masuk surga minimal berjalan kaki. Rasulullah menjawab, "Perbanyak bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan memasuki surga." Suatu ketika, Abdurrahman bin Auf mendengar kabar beberapa petani kurma mengalami gagal panen. Banyak buah kurmanya menjadi busuk. Para petani ini pun menjadi sedih karena harus mengalami kerugian dengan jumlah yang tak sedikit. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia memborong semua hasil panen kurma dengan harga yang wajar. Tentu saja, para petani menyetujuinya dengan penuh sukacita. Setelah transaksi disepakati, Abdurrahman bin Auf membayarnya secara kontan. Para petani pun tidak jadi rugi. Tapi para petani ini heran kenapa Abdurrahman bin Auf mau membelinya dengan harga yang wajar. Ternyata beliau melakukan itu supaya bisa menjadi miskin. Beliau lalu menjual kembali kurmanya dengan yang mahal dan berharap orang-orang tidak akan ada yang mau membelinya. Dengan begitu ia akan menjadi bangkrut. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba datang rombongan utusan dari Yaman. Uniknya, orang-orang itu justru mencari kurma-kurma yang busuk. Mereka menjelaskan bahwa di negerinya sedang dilanda wabah dan menurut tabib, sang raja, obat untuk menangkal penyakit menular itu adalah dengan ramuan yang terbuat dari bahan kurma-kurma yang busuk. Mereka pun lalu mendatangi Abdurrahman bin Auf dan membelinya dengan harga 10 kali lipat. Begitulah kisah sahabat Abdurrahman bin Auf yang ditakdirkan oleh Allah sebagai sahabat yang kaya raya. Meskipun beliau sudah melakukan berbagai cara untuk miskin, namun kalau Allah sudah berkehendak, tak akan ada yang bisa merubahnya. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas menjadi dokter, si pasien malah meninggal. Suatu ketika, ada salah satu warga yang suaminya menderita penyakit batuk dalam waktu yang cukup lama. Ia sudah mendatangi semua tabib yang ada di kota Baghdad. Namun penyakit sang suami tak kunjung sembuh. Kemudian salah satu tetangganya menyarankan supaya meminta tolong kepada Abu Nawas. "Dia kan bukan tabib, mana mungkin bisa mengobati," kata si wanita menolak. "Iya, saya tahu, tapi dia pernah mengobati putra mahkota dan juga pernah mengobati Baginda Raja. Lalu keduanya bisa sembuh oleh Abu Nawas," ujar tetangganya. "Baiklah, apa salahnya kalau dicoba?" pikir si wanita. Kemudian pada esok harinya, si wanita mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, sudilah kiranya Tuan Abu menyembuhkan penyakit suami saya," kata si wanita dengan menangis terseduh-seduh. "Memangnya suami Anda sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Suami saya telah lama menderita penyakit batuk. Sudah banyak tabib yang saya datangi, tapi penyakit suami saya tak kunjung sembuh," jawab si wanita.
"Loh, saya ini kan bukan tabib. Saya tidak tahu caranya menyembuhkan," balas Abu Nawas. "Tapi kata tetangga saya, Tuan Abu pernah mengobati sang putra mahkota dan mengobati Baginda Raja. Dan kedua-duanya bisa sembuh oleh Tuan Abu," ujar si wanita. "Kalau itu masalahnya beda lagi. Waktu sang pangeran jatuh sakit, penyakitnya karena sedang jatuh cinta. Sedangkan penyakit yang diderita Baginda Raja karena Baginda kurang berolahraga. Akan tetapi kalau penyakit yang diderita suami Anda harus mengkonsumsi ramuan obat dan itu yang tahu adalah tabib," kata Abu Nawas menjelaskan. Namun si wanita bersikukuh meminta pertolongan kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas berpikir. Akhirnya ia memberikan segelas air putih yang telah ia bacakan doa. "Minumkan air ini kepada suamimu," tutur Abu Nawas. "Apakah hanya dengan air ini batuk suami saya akan sembuh?" tanya si wanita agak ragu-ragu. "Insya Allah sembuh," jawab Abu Nawas. Maka sambil membungkuk-bungkuk tanda berterima kasih, wanita itu membawa air tersebut pulang ke rumahnya dan meminumkannya kepada suaminya. Beberapa minggu kemudian, wanita itu datang lagi kepada Abu Nawas seraya marah-marah. "Setelah minum air pemberian Tuan, suami saya bukannya sehat kembali, tapi justru meninggal dunia. Tuan adalah pembohong yang licik," ujar wanita itu dengan suara lantang. Seketika Abu Nawas terkejut mendengarnya, terlebih saat dirinya dianggap telah membunuh suaminya. Padahal air putih yang ia berikan adalah air putih yang telah ia bacakan doa untuk kesembuhan suaminya. Setelah keadaan mulai tenang, Abu Nawas kemudian berkata, "Maaf Bu, soal mati itu bukan wewenang saya, sebab ajal berada di tangan Tuhan. Saya hanya menyatakan bahwa dengan meminum air, penyakit batuk suami ibu insya Allah sembuh." Si wanita membalas, "Tapi kenyataannya suami saya malah meninggal," sergah si wanita. "Sabar dulu Bu, setelah suami ibu meninggal, apakah ia masih batuk?" tanya Abu Nawas membela diri. "Tentu saja tidak, mana ada orang mati masih bisa batuk," ujar si wanita. "Nah, itu maksud saya, batuknya sembuh bukan? Adapun akhirnya suami ibu meninggal dunia, begitulah memang akhir hidup setiap insan. Saya dan ibu pun bakal meninggal. Bagaimana pula saya dapat mencegah kematian kalau takdir Tuhan yang telah menentukan ajalnya?" kata Abu Nawas beralasan. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, si wanita lalu pamit pulang dengan perasaan tenang. Seperti biasa, saat menjelang waktu subuh, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulangnya dari masjid, ia segera mempersiapkan peralatan guna mencari kayu di hutan. Di saat Abu Nawas berjalan meninggalkan rumah, ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Ayo kita berangkat sama-sama, aku juga mau cari kayu di hutan," timpal Abu Jahil. Dengan ditemani Abu Jahil, ketika mereka berdua berjalan melintasi pinggiran sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Untunglah ada Abu Jahil di sampingnya. Abu Jahil segera menarik tangan Abu Nawas sehingga ia selamat dan tidak terjatuh ke sungai. "Terima kasih Abu Jahil atas pertolonganmu," ucap Abu Nawas dengan mimik wajah ketakutan. Melihat hal itu, Abu Jahil malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apa jadinya bila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya kamu akan basah kuyup,"
ujar Abu Jahil dengan tertawa semakin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Ia tak mungkin marah kepada Abu Jahil sebab ia baru saja telah ditolongnya. Semenjak peristiwa itu, setiap kali Abu Nawas bertemu Abu Jahil selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan ketika mereka berdua nongkrong di warung, di depan orang-orang, Abu Jahil terus menceritakan dan membesar-besarkan peristiwa itu, hingga membuat Abu Nawas merasa malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Abu Nawas lalu mendatangi rumah Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana emangnya?" tanya Abu Jahil. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi menuju suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak Abu Jahil ke tempat sungai di mana dulu ia diselamatkan. Setibanya di sana, dengan masih mengenakan pakaian dan sepatu, Abu Nawas langsung menjatuhkan dirinya ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukanku di depan orang-orang," ujar Abu Nawas. Abu Jahil yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengerjai orang ateis. Dikisahkan, ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun kota Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tak mempercayai adanya Tuhan, dan untuk membuktikan ucapannya, ia akan terjun ke sungai Tigris. "Kalau Tuhan memang ada, Dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam," teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah ia menuju sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan warga. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. "Biarkan saja dia tewas tenggelam, biar tahu rasa," kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. "Aku tidak mau ditolong siapapun, kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap ada itu. Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya." "Dasar orang gila," umpat para warga yang menyaksikan. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis mulai kelelahan, tapi ia tetap pada pendiriannya. Sementara Abu Nawas yang baru pulang dari pasar melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Abu Nawas diberitahu perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas lalu menghampirinya. "Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku. Aku hanya mau ditolong oleh Tuhan," teriak si ateis. "Siapa juga yang mau menolongmu? Aku hanya ingin memberitahu bahwa Tuhanku mengatakan padaku bahwa Dia sudah menunggumu di alam kematian dan katanya sudah ingin menyiksamu," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, si ateis menjadi gemetaran. Ia pun berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi, karena sudah kelelahan, usahanya hanya sia-sia. Tubuhnya mulai hanyut tenggelam. "Tolong aku, Tuan,"
selamatkan aku," pinta si ateis kepada Abu Nawas. "Maaf, aku bukan Tuhan," jawab Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas menariknya dan dibawanya ke daratan. Ketika si ateis tersadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apakah aku di alam kematian?" Tanyanya penuh penasaran. "Lain kali kalau kau berbuat demikian, aku akan membiarkanmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun akhirnya meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Ungkap kasus pencurian, Abu Nawas minta bantuan ayahnya yang sudah mati. Dikisahkan, tetangga Abu Nawas yang bernama Hasan telah bertahun-tahun menabung untuk membeli seekor sapi, hingga pada akhirnya uang yang dikumpulkan sudah bertambah banyak. Kemudian uang tersebut langsung ia gunakan untuk membeli sapi. Tapi nasib sial menimpanya. Baru 1 malam di dalam kandang, sapinya sudah hilang dicuri maling. Hasan pun menjadi sedih dan kecewa. Ketika ia melaporkannya kepada Tuan Hakim tak bisa berbuat apa-apa karena tak ada jejak atau petunjuk apapun untuk bisa mengungkap siapa pencurinya. Kabar tentang hilangnya sapi milik Hasan dengan cepat menyebar ke seluruh penduduk. Kemudian salah satu kawan Hasan menyarankan supaya meminta bantuan Abu Nawas untuk menemukan kembali sapinya. Maka pergilah Hasan ke rumah Abu Nawas. "Tolonglah saya Abu Nawas, sapi itu hanya milikku satu-satunya yang berharga," kata Hasan sambil menangis. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus berpikir bagaimana caranya menolong Hasan. "Baiklah Hasan, mari ikut aku," ajak Abu Nawas. Lalu mereka pergi menuju pasar terdekat. Di sana mereka melihat seorang penjual daging yang sedang menjual daging sapi. Abu Nawas segera mendekatinya dan bertanya dengan serius, "Hai kawan, apakah kamu melihat sapi milik Hasan?" Mendapat pertanyaan tersebut, penjual daging itu menjadi bingung. Ia pun kemudian menjawab, "Tidak, aku tidak melihat sapi milik siapapun. Aku hanya menjual daging yang dibawa oleh para peternak." Lalu Abu Nawas berpura-pura memeriksa daging yang dijual. "Wahai Hasan, mungkinkah sapimu berubah menjadi daging ini?" tanya Abu Nawas kepada Hasan. Hasan pun terkejut dan mulai panik. "Apa maksudmu Abu Nawas? Sapiku tidak mungkin berubah menjadi daging," jawab Hasan. "Tenang Hasan, jangan tegang begitu," balas Abu Nawas. Kehadiran Abu Nawas dan Hasan ini menarik perhatian orang-orang di pasar. Apalagi ketika mereka tahu bahwa Abu Nawas sedang melakukan penyelidikan. Setelah berhasil menjadi pusat perhatian, Abu Nawas berkata di hadapan orang-orang, "Ketahuilah bagi siapapun pencurinya, kalau dalam 1 hari tidak dikembalikan, jangan salahkan saya bila aku akan melakukan tindakan seperti yang dulu ayahku lakukan saat kehilangan keledainya," ancam Abu Nawas. Ancaman Abu Nawas ini pun tersebar dan menjadi perbincangan orang-orang. Kalau Abu Nawas sampai berkata demikian, berarti dia tidak main-main, kata salah seorang warga yang sedang duduk di sebuah warung bersama kawan-kawannya. "Iya betul, ayahnya kan dulu seorang hakim yang tegas. Ketika masih menjabat, dia tak segan-segan melakukan segala cara untuk mengungkap kasus pencurian. Bahkan dia pernah sampai melibatkan ratusan prajurit istana agar pencurinya tertangkap. Dan yang aku dengar, para prajurit tersebut bukan prajurit biasa. Mereka terlatih untuk menyiksa dan menginterogasi," sahut lainnya. "Kalau begitu berarti Abu Nawas akan melakukan cara ini. Dia kan dekat dengan Baginda Raja.
mudah saja bagi dia untuk meminta bantuannya. Apalagi yang jadi korban adalah orang miskin seperti Hasan. Abu Nawas paling benci dan murka kalau orang miskin yang menjadi korban, timpal warga yang lain. Rupanya percakapan mereka ini terdengar oleh si pencuri yang kebetulan ada di warung tersebut. Ia pun seketika menjadi panik dan ketakutan. Kemudian ia pulang ke rumah untuk mengambil sapi dan mengembalikannya kepada Hasan. "Hai kawan, ini sapimu aku kembalikan. Tapi tolong jangan beritahu Abu Nawas kalau aku pencurinya. Dan bilang padanya agar membatalkan niatnya karena sapimu kan telah kembali," kata si pencuri. Pada keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas mendatangi warung tempat biasa ia berkumpul bersama kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kabar katanya sapi milik Hasan sudah kembali. Apa benar?" tanya salah satu kawannya. "Iya benar, alhamdulillah," jawab Abu Nawas. "Sepertinya si pencuri takut dengan ancamanmu, Abu Nawas. Tapi aku penasaran, sebenarnya apa yang dilakukan ayahmu saat kehilangan keledainya?" tanya kawannya kembali. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ayahku membeli lagi keledai yang baru." Spontan kawan-kawannya itu tertawa terpingkal-pingkal. Dikisahkan, ada seorang Arab Badui mempunyai unta yang sangat ia sayangi. Suatu hari, untanya tersebut menderita penyakit gatal-gatal. Setiap malam si unta merintih menahan rasa sakit. Melihat hal itu, orang Badui merasa kasihan. Ia pun bertanya pada kawan-kawannya obat apa yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit unta miliknya. Dari sekian banyak jawaban yang ia terima, rata-rata menyarankan mengolesinya dengan minyak jarak. Akhirnya orang Badui pergi ke kota Baghdad untuk membeli obat yang disarankan. Sesampainya di kota, ia teringat dengan sosok Abu Nawas. "Bukankah di kota ini ada ulama sufi yang bernama Abu Nawas? Lebih baik aku minta petunjuk sama beliau," pikir orang Badui. Setelah bertanya kepada para warga, orang Badui pun mendapatkan alamat Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, orang Badui langsung berangkat menuju rumahnya. Singkat cerita, sampailah ia di sana dan menemui Abu Nawas. "Apakah Anda yang bernama Tuan Abu Nawas?" tanya orang Badui. "Iya benar, kamu siapa dan ada keperluan apa?" tanya balik Abu Nawas. "Saya orang Badui, tujuan saya datang kemari untuk minta keberkahan Tuan," jawab orang Badui. Ia pun lalu menceritakan tentang untanya yang tengah menderita penyakit gatal-gatal. "Kawan-kawan saya menyuruhku mengolesinya dengan minyak jarak untuk menyembuhkannya. Tapi saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolong Tuan kasihanilah dan doakan unta saya dan berkahi dia agar ia sembuh dari penyakitnya," pinta orang Badui. "Loh, saran dari kawan-kawanmu itu benar. Manfaat obat jarak bisa menyembuhkan penyakit gatal," jelas Abu Nawas. "Tapi saya kurang yakin Tuan, saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolonglah Tuan Abu, doakan unta saya supaya sembuh," timpal orang Badui. Sesaat Abu Nawas dibuatnya bingung. Mana mungkin hanya dengan doa bisa sembuh? Butuh obat bila ingin menyembuhkan penyakit, kata Abu Nawas dalam hati. Tapi karena tak ingin mengecewakan tamunya, Abu Nawas lalu berkata, "Kamu tetap harus membeli obat jarak dan bawalah ke sini. Nanti obat tersebut akan saya kasih doa. Insya Allah untamu akan sembuh dari penyakitnya. Tapi bila doa saja tidak ada pengaruhnya," tutur Abu Nawas. Orang Badui tersebut segera membeli obat dan diberikannya kepada Abu Nawas. Setelah obatnya dibacakan doa, ia pun membawanya pulang.
Beberapa hari kemudian, ketika ia rutin mengoleskannya dengan minyak jarak, akhirnya unta miliknya sembuh kembali. Betapa bahagianya orang Badui, tak henti-hentinya ia mengucapkan rasa syukur. Karomah Tuan Abu Nawas memang luar biasa. Doanya bisa menyembuhkan unta saya hanya melalui sarana obat jarak, kata orang Badui memuji Abu Nawas. Esok harinya ia kembali menemui Abu Nawas untuk memberikan sejumlah uang sebagai wujud rasa terima kasihnya. Tidak perlu, aku tidak mau menerimanya. Sedekahkan saja kepada anak-anak yatim, kata Abu Nawas menasehati. Dari kisah di atas mengandung hikmah bila ada seseorang yang percaya dengan doamu untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka tolonglah. Jangan menolaknya meskipun kau tak yakin dengan dirimu sendiri. Bacakan doa sebisamu meskipun hanya dengan bacaan basmalah. Karena keyakinan orang yang minta tolong padamu itulah sugesti terbesar yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ingat, jangan kau manfaatkan untuk mengambil keuntungan dari hal itu. Seperti halnya dengan Abu Nawas. Ia menolak pemberian uang karena ia menyadari bahwa yang menyebabkan sembuh bukan karena doanya yang mujarab, tapi karena sugesti orang Badui terhadapnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.